Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Valentina Angeling Rubu dengan NIM 42121074. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dalam suatu perusahaan. Jadi kebijakan itu tuh merupakan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam membuat suatu kebijakan, di mana jika ada sesuatu yang terjadi di dalam suatu perusahaan, jadi apapun masalahnya dia harus mengambil kebijakan yang baik. Contohnya dengan yang pertama itu, satu hal yang pertama itu keterbukaan, di mana prinsip ini tuh sudah sebagai suatu budaya perusahaan yang mengedepankan kebutuhan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Jadi kebijakan itu tuh adalah suatu keputusan yang harus diambil oleh seorang pemimpin dalam suatu perusahaan, yang pastinya dia sudah tahu menerima risiko atau apapun itu yang terjadi di dalam suatu perusahaannya. Lalu keterbukaan ini pula dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai suatu perusahaan. Jadi keterbukaan itu tuh merupakan suatu informasi yang harus akurat, lalu harus tepat waktu kepada seluruh stakeholders dan semua pihak yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu tuh merupakan kejelasan fungsi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan itu terlaksana secara efektif. Jadi akuntabilitas itu tuh menciptakan pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan suatu hak dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu akuntabilitas itu tuh mencerminkan internal atau yang mencakupi praktik-praktik dalam suatu perusahaan yang direksi untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dalam suatu perusahaan. Lalu yang berikut itu tanggung jawab. Jadi kebijakan itu tuh harus memiliki tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu untuk kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Jadi tanggung jawab itu tuh bisa memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi jika kita sudah membuat suatu kesalahan atau membuat sesuatu yang kalau maksudnya itu yang kalau menurut perusahaan itu tidak terlalu baik ataupun apapun itu, jadi seseorang harus mempertanggungjawabkan suatu pekerjaannya itu. Lalu yang berikut itu kemandirian. Kemandirian itu tuh merupakan suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Berarti ini maksudnya tuh setiap orang yang berada di dalam perusahaan itu tuh harus bekerja secara mandiri. Jadi contohnya seperti dia memiliki tugasnya, dia akan bertanggung jawab atau bekerja sesuai dengan tugasnya sendiri, tidak harus mengerjakan tugas orang lain ataupun dia memberikan tugasnya kepada orang lain. Jadi karyawan ataupun siapapun di dalam suatu perusahaan harus bekerja secara mandiri di dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah kewajaran. Kewajaran itu tuh merupakan keadaan di mana keadilan dan kesejahteraan di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undang yang sudah berlaku. Jadi suatu pekerjaan itu yang harus dilakukannya secara wajar di dalam suatu perusahaan tersebut. Terima kasih.